Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritma Yida Zumaroh, NIM terakhir 0175 dari kelompok 5A. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil praktikum ilmu pemulihan ternak berupa heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas dalam kelas, dan repeatabilitas antar kelas. Latar belakang dari pembuatan laporan praktikum ilmu pemulihan ternak ini yaitu pedet merupakan sebuah sebutan bagi anak sapi yang baru lahir. Pedet akan dimanfaatkan menjadi bakalan sapi terutama yang kualitas genetiknya baik. Kualitas genetik ini berbanding lurus dengan produksi pedet, sehingga semakin baik kualitas genetiknya, maka semakin baik pula produksi pedet tersebut. Pemulihan ternak merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan populasi ternak dengan cara memperbaiki kualitas genetik ternak tersebut. Selain itu, pemulihan ternak juga dilakukan untuk mengetahui langkah yang tepat bagi ternak, apakah akan diseleksi atau disilangkan. Pemulihan ternak ini dapat dilakukan dengan menghitung tingkat heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas akan menggambarkan keragaman fenotip akibat genetik aditif. Korelasi genetik akan menunjukkan hubungan antara satu sifat genetik dengan sifat yang lainnya, sedangkan repeatabilitas akan menunjukkan produktivitas ternak pada produksi selanjutnya. Yang kedua yaitu tujuan dari pembuatan laporan ini adalah mahasiswa mampu mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dan yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Manfaat yang diperoleh yaitu yang pertama, mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang kedua yaitu mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dan yang ketiga yaitu mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan soal dari laporan ilmu pemulihan ternak. Suatu peternakan sapi potong memiliki rata-rata bobot lahir 29,73 kg dan rata-rata bobot sapi 122,03 kg. 4 ekor sapi jantan dikawinkan dengan masing-masing 5 betina dan menghasilkan keturunan sebagai berikut yang tertera dalam tabel. Pendugaan nilai heritabilitas nilai bobot lahir pedet dilakukan dengan cara yaitu yang pertama mencari faktor koreksi, di mana FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per N titik. Yang kedua yaitu mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, di mana JKS sama dengan delta I YI titik kuadrat per NI dikurangi FK. Yang ketiga yaitu mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW sama dengan delta I, delta K Y kuadrat IK dikurangi delta I, YI titik kuadrat per NI. Selanjutnya yaitu mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS, di mana DBS sama dengan S-1. Yang kelima yaitu mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW, di mana DBW sama dengan N titik min S. Yang keenam yaitu mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS, di mana KTS sama dengan JKS per DBS. Yang ketujuh yaitu mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW, di mana KTW sama dengan JKW per DBW. Yang kedelapan yaitu mencari kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW, di mana KTHW sama dengan To kuadrat W sama dengan KTW. Yang kesembilan yaitu mencari kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS, di mana KTHS sama dengan To kuadrat S sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi K. Yang terakhir yaitu mencari heritabilitas, yaitu dengan cara H kuadrat sama dengan 4 To kuadrat S dibagi To kuadrat S ditambah To kuadrat W. Berikut adalah tabel sidik ragam
dari indeks bobot lahir pedet 1. Berikut adalah daftar sidik ragam heritabilitas indeks bobot sapi pedet 1. Pendugaan nilai korelasi genetik dilakukan dengan cara yaitu yang pertama mencari nilai FK di mana FK sama dengan X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik. Yang kedua yaitu mencari jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS di mana JHKS sama dengan delta I X I titik dikali Y I titik dibagi NI dikurangi FK. Yang ketiga yaitu mencari jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW di mana JHKW sama dengan delta I delta K XIK YIK dikurangi delta I XI titik dikali YI titik per NI. Yang keempat yaitu mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS di mana DBS sama dengan S-1. Yang kelima yaitu mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW di mana DBW sama dengan N titik min S. Yang keenam yaitu mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS di mana HKRS sama dengan JHKS per DBS. Yang ketujuh yaitu mencari hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW di mana HKRW sama dengan JHKW per DBW. Yang kedelapan yaitu mencari hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW di mana HKRHW sama dengan COV sama dengan HKRW. Yang kesembilan yaitu mencari hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS di mana HKRHS sama dengan COV-S sama dengan HKRS dikurangi HKRW per K. Yang terakhir yaitu mencari korelasi genetik atau RG di mana RG sama dengan 4 COV-S dibagi akar dari 4 to kuadrat SX dikali 4 to kuadrat SY. Berikut adalah tabel sidik ragam korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi pedet. Pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir pedet dilakukan dengan cara yaitu mencari nilai R di mana R sama dengan delta SY dikurangi delta S dikali delta Y per N dibagi akar dari delta X kuadrat dikurangi kurung buka delta X kurung tutup kuadrat per N dikali delta Y kuadrat dikurangi kurung buka delta Y kurung tutup kuadrat per N. Pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet dilakukan dengan cara yaitu yang pertama mencari nilai FK di mana FK sama dengan Y titik-titik kuadrat per M titik. Yang kedua yaitu mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB di mana JKB sama dengan delta I YI titik kuadrat per MI dikurangi FK. Yang ketiga yaitu mencari jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW di mana JKW sama dengan delta I delta J Y kuadrat IJ dikurangi delta I YI titik kuadrat per MI. Yang keempat yaitu mencari derajat bebas antar individu atau DBB. DBB sama dengan N-1. Yang kelima yaitu mencari derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW di mana DBW sama dengan N dikali MI dikurangi 1. Yang keenam yaitu mencari kuadrat tengah antar individu atau KTB di mana KTB sama dengan JKB per DBB. Yang ketujuh yaitu mencari kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW di mana KTW sama dengan JKW per DBW. Yang kedelapan yaitu mencari kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW di mana KTHW sama dengan to kuadrat W sama dengan KTW. Yang kesembilan yaitu mencari kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHS di mana KTHS sama dengan KTHB sama dengan to kuadrat B sama dengan KTB min KTW per K. Yang terakhir yaitu mencari nilai repeatabilitas atau R di mana R sama dengan to kuadrat B
dibagi to kuadrat B per to kuadrat W. Berikut adalah daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot sapi pedet. Heritabilitas merupakan nilai yang menggambarkan keragaman fenotip akibat genetik aditif yang menunjukkan kekuatan pewarisan sifat dari tetua ke keturunan selanjutnya. Hasil yang diperoleh pada perhitungan heritabilitas dari data yang telah dibuat menunjukkan nilai 1,462792 untuk bobot lahir dan 0,949153 untuk bobot sapi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai heritabilitas sangat tinggi pada bobot lahir dan tinggi pada bobot sapi. Apabila didapat nilai H kuadrat kurang dari 0,2, maka heritabilitas rendah. Jika H kuadrat sama dengan 0,2 sampai 0,5, maka heritabilitas sedang, dan jika H kuadrat lebih dari 0,5, maka heritabilitas tinggi. Standar nilai heritabilitas dapat dikatakan tinggi apabila nilainya berkisar 0,6 sampai 0,8. Tingginya nilai heritabilitas dapat disebabkan oleh tingginya pengaruh genetik aditif, jenis, bangsa, dan sifat ternak, jumlah populasi, waktu dan daerah, serta manajemen pengelolaan yang dilakukan. Korelasi genetik merupakan gambaran hubungan antara satu sifat dengan sifat lainnya yang disebabkan adanya pengaruh dari genetik aditif dan dapat menunjukkan derajat perubahan satu sifat karena adanya perubahan sifat lain. Hasil yang diperoleh pada perhitungan korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi pedet dari data yang telah dibuat menunjukkan nilai 0,04741979 yang menunjukkan bahwa nilai korelasi genetiknya positif namun tidak tinggi. Artinya, terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi pedet. Rentang nilai korelasi genetik yaitu -1 sampai +1, di mana semakin dekat nilai yang diperoleh dengan +1, maka semakin tinggi dan handal nilai korelasinya atau hubungannya antara dua sifat tersebut. Nilai standar korelasi genetik bobot lahir dan sapi pedet berkisar 0,3 sampai 0,6. Faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai korelasi genetik antara lain adalah rendahnya gen yang bersifat pleiotropi dan linkage gen, di mana gen pleiotropi dan linkage gen ini akan menstimulasi pertumbuhan pada beberapa sifat sekaligus, sehingga apabila di dalam tubuh ternak gen-gen ini tidak terlalu kuat, maka nilai korelasi yang ditimbulkan akan semakin rendah. Repeatabilitas merupakan angka pengulangan korelasi fenotip antara produktivitas pertama dengan produktivitas selanjutnya. Perhitungan nilai repeatabilitas dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu repeatabilitas antar kelas yang hanya digunakan untuk dua ukuran dalam setiap individu, dan repeatabilitas dalam kelas yang dapat digunakan lebih dari dua ukuran tiap individunya. Hasil yang diperoleh dari data yang telah dibuat menunjukkan nilai sebesar -1,00195232 untuk repeatabilitas antar kelas dan -0,0900875991 untuk repeatabilitas dalam kelas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas pedet sangat rendah dan nilai repeatabilitas dalam kelas pedet rendah. Rentang nilai repeatabilitas yaitu 0 sampai 1, di mana jika nilai yang didapat berkisar 0,0 sampai 0,2, maka repeatabilitasnya rendah. Jika nilai yang diperoleh 0,2 sampai 0,4, maka repeatabilitasnya sedang, dan apabila nilainya lebih dari 0,4, maka repeatabilitasnya tinggi. Rendahnya angka repeatabilitas yang diperoleh disebabkan oleh adanya pengaruh genetik aditif atau kombinasi dari gen dominan dengan epitasis dan keragaman lingkungan yang temporer besar. Kesimpulan dari praktikum ilmu pemulihan ternak kali ini yaitu pengujian mutu genetik dapat dilakukan dengan menggunakan metode heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan nilai heritabilitas sebesar 1,42
untuk bobot lahir dan 0,949153 untuk bobot sapi yang menunjukkan bahwa tingkat keragaman fenotipnya tinggi. Nilai korelasi antara bobot lahir dan sapi pedet yang diperoleh yaitu sebesar 0,04741979 yang menunjukkan bahwa antara bobot sapi dengan bobot lahir terdapat hubungan meskipun tidak tinggi. Nilai repeatabilitas yang diperoleh yaitu minus 1,00195232 untuk repeatabilitas antar kelas dan minus 0,0900875591 untuk repeatabilitas dalam kelas, yang menunjukkan bahwa kemungkinan pengulangan produktivitas ternak ke produksi selanjutnya rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.